Pelatih AS Roma, Jose Mourinho merasa ada standar ganda dalam perlakuan terhadap transfer Romelu Lukaku ke AS Roma dan kepindahan Hakan Calhanoglu ke Inter Milan. Berbicara dalam konferensi pers, seperti dilansir FC Internews, pelatih asal Portugal itu mengeluhkan perlakuan berbeda terhadap dua saga transfer kedua pemain tersebut. Pada akhirnya, Roma lah yang merekrut striker Chelsea, Romelu Lukaku setelah masa peminjamannya berakhir di Inter pada musim panas 2023. Sebelum pindah ke Roma, Lukaku sempat berkonflik hebat dengan Inter. Lukaku bahkan dicap sebagai pengkhianat karena sempat mencoba membelot ke Juventus, yang notabene musuh bebuyutan Inter. Itu tentunya menjadi hal yang sangat buruk, mengingat betapa mesranya hubungan yang terjalin sebelumnya antara pemain berusia 30 tahun itu dengan Nerazzurri. Namun, menurut Mourinho, Lukaku bukan satu-satunya pemain yang melakukan kepindahan kontroversi yang menghebohkan. Ia menunjuk gelandang Inter, Calhanoglu sebagai contoh lain. Calhanoglu menghabiskan selama 4 musim bermain untuk rival sekota Inter, AC Milan. Namun kemudian, Nerazzurri merekrutnya dengan status bebas transfer ketika kontraknya dengan Rossoneri berakhir. Jadi, tidaklah adil untuk mengatakan bahwa tidak ada kontroversi seputar transfer pemain asal Turki tersebut. Suporter dan pemain Milan telah mengungkapkan kekesalan mereka dengan jelas. Namun pada saat yang sama, drama Calhanoglu tidak separah yang dialami Lukaku. Transfer Lukaku dari Inter ke Roma dianggap sebuah drama, sedangkan kepindahan Calhanoglu dari Milan ke Inter dipandang sebagai penandatanganan yang brilian, kata Mourinho. Cannavaro dan Vieri melakukan langkah serupa tetapi tidak ada masalah. Saya tidak berpikir Lukaku begitu penting di Inter. Gelar yang dia menangkan bersama tim itu juga diraih oleh lebih dari 200 pemain dalam sejarah Inter. Mourinho kemudian mengatakan bahwa Lukaku akan menjadi starter saat melawan Inter di Stadio Meazza pada Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Lukaku akan bermain, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan penting. Lukaku penting bagi kami, dan tanpa Dybala dan Pellegrini, kehadirannya tentunya menjadi lebih penting. Penyerang AS Roma, Paulo Dybala masih diragukan dapat merumput menghadapi Inter Milan pada laga pekan ke-10 Serie A 2023/24 yang dijadwalkan Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 mendatang. Pasalnya dirinya belum fit setelah menderita cedera lutut saat kemenangan 4-1 Roma atas Cagliari di laga lanjutan Serie A pekan ke-8, Minggu, 8/10. Melansir dari Corriere dello Sport, bahwa kecil kemungkinan Dybala bisa menjadi starter melawan Inter, kecuali ada keajaiban yang membuatnya pulih tepat waktu untuk laga tersebut. Paulo sendiri sangat berharap bisa tersedia di bangku cadangan, mengingat betapa sulitnya duel di Stadio Meazza. Terlebih lagi, pelatih mereka, Jose Mourinho tidak akan duduk di bangku cadangan untuk mendampingi anak asuhnya melawan Inter. Untuk diketahui, Mourinho secara resmi diskors untuk satu pertandingan Serie A karena mendapat kartu merah saat laga melawan Monza pada laga pekan sebelumnya setelah mengejek pelatih Rafael Palladino dan para pemainnya dengan menirukan gerakan menangis. Kala itu dia merayakan gol penentu kemenangan yang dicetak Stefan El Shaarawy. Selain itu, penyerang Roma, Romelu Lukaku juga bakal mendapat tekanan dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Ultras Nerazzurri di Stadio Meazza. Pemain Belgia ini akan disambut oleh 50.000 peluit yang akan dibagikan Ultras Inter. Peluit itu nantinya digunakan untuk mencemooh Lukaku yang telah dicap sebagai pengkhianat. Setiap kali Lukaku mendapat bola, bukan hanya suara siulan dari mulut supporter yang terdengar, melainkan tiupan peluit pun akan mengiringinya. Striker Napoli, Victor Osimhen melontarkan pujian pada Lautaro Martinez, dengan menyebutnya sebagai pemimpin Inter Milan. Musim lalu Osimhen menjadi top skor Liga Italia Serie A, dengan torehan 26 gol. Ia mengalahkan Lautaro Martinez dengan selisih 5 gol. Namun sejauh musim ini situasinya berbalik,
di mana Lautaro unggul 5 gol atas Osimhen hingga pekan ke-9 Serie A 2023/24. Berkat ketajaman Lautaro di awal musim ini, membuatnya kini memantapkan diri sebagai top skor sementara Serie A 2023/24 dengan membukukan 11 gol. Saya sangat menyukai Lautaro, dia sekarang adalah pemimpin Inter. Saya melihatnya sebagai pemain yang memikul tanggung jawab dan beban tim di pundaknya, puji Osimhen, seperti dilansir FC Inter 1908.it. Inter Milan sukses meraih kemenangan atas RB Salzburg dengan skor 2-1 dalam laga matchday ketiga grup di Liga Champions 2023/24 di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023, malam WIB. Kedua gol Nerazzurri masing-masing dicetak oleh Alexis Sanchez di menit ke-19 dan Hakan Calhanoglu melalui sepakan penalti pada menit ke-64. Sedangkan gol balasan Salzburg dibukukan oleh Oscar Glow di menit ke-57. Kemenangan Inter atas Salzburg sendiri menghasilkan beberapa statistik penting oleh 3 pemain Nerazzurri. Apa saja catatan yang dimaksud? Berikut ulasan selengkapnya. Alexis Sanchez, gol pembuka di laga tersebut tidak hanya penting untuk kemenangan Inter tetapi juga bagi Alexis Sanchez. Gol itu membuat Sanchez kini menjadi pemain Chili yang paling produktif mencetak gol di ajang Liga Champions, dengan mengoleksi 16 gol, menyalip rekan senegaranya, Arturo Vidal dengan 15 gol. Hakan Calhanoglu semakin memantapkan reputasinya sebagai spesialisasi eksekusi penalti. Sejak bergabung dengan Inter, Calhanoglu sukses mencetak gol tendangan penalti dengan hasil 100%. Dari 9 kesempatan penalti, semuanya berakhir dengan gol. 7 gol diantaranya ia cetak di Liga Champions, yang semuanya terjadi di kandang. Ini merupakan catatan tertinggi di antara pemain yang mencetak gol tendangan penalti dengan hasil 100% di kandang, bersama dengan mantan pemain Inter, Dennis Bergkamp. Lautaro Martinez, sebuah tonggak sejarah bergengsi dibuat sang kapten, Lautaro Martinez setelah tampil melawan Salzburg. Pemain asal Argentina ini telah membuat penampilan yang ke-250 untuk Inter Milan di semua kompetisi.